Kadang kita lupa bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata manusia, tapi tentang jujur di hadapan Allah. Kita sering terlalu sibuk menutupi luka, memoles rapuh, dan berpura-pura kuat seolah tak pernah goyah, padahal hati kita sedang berperang dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, untuk apa semua perjuangan ini jika akhirnya hanya menyisakan lelah? Mengapa kita terus berlari, padahal hati tahu bahwa yang dikejar bukan selalu yang membawa tenang? Hidup terasa seperti lintasan panjang tanpa peta, sementara jiwa kita sering tersesat dalam pencarian yang tak pernah usai. Kita ingin tampak kuat di hadapan dunia, tapi di dalam dada ada getar yang tak pernah benar-benar tenang. Kita ingin terlihat sempurna, padahal di dalam hati kita tahu betapa seringnya kita retak dan hancur diam-diam. Kita ingin dikagumi, tapi lupa bahwa yang paling berharga bukan pandangan manusia, melainkan pandangan Allah terhadap hati yang ikhlas. Apakah hidup memang harus selalu tampak baik di mata orang lain? Atau sebenarnya hidup ini hanya meminta kita untuk jujur bahwa kita rapuh, lemah, dan sedang belajar menerima setiap bagian diri yang tidak selalu indah? Kadang kita begitu sibuk memperbaiki citra hingga lupa memperbaiki jiwa. Kita takut terlihat salah tapi tidak takut kehilangan arah. Kita ingin menghapus jejak kegagalan, padahal justru di sanalah Allah sering menitipkan hikmah yang paling lembut. Betapa sering kita berpura-pura bahagia, sementara hati sedang sepi dalam doa yang tak bersuara. Kita menyembunyikan tangis dengan senyum, menyembunyikan kecewa di balik kalimat "aku baik-baik saja". Tapi di malam yang sunyi, Allah tahu betul siapa diri kita sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebohongan kecil yang kita rawat setiap hari. Hidup memang tak pernah mudah, tapi barangkali kesulitan bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk kembali mengenal diri, mengenal Allah, dan mengenal arti cukup yang sering kita lupakan. Sebab di balik segala kegelisahan, ada pesan lembut dari langit. Berhentilah memaksa, dan biarkan aku yang menenangkanmu. Bukankah manusia memang diciptakan lemah? Bukankah Allah lah satu-satunya yang maha kuat? Lalu mengapa kita terus berusaha menutupi kelemahan, padahal disitulah letak kemanusiaan kita? Disitulah rahmat Allah paling dekat, saat kita berhenti berpura-pura kuat dan mulai berserah dengan tulus. Mungkin hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi jujur. Jujur bahwa kita masih belajar, masih sering gagal, dan masih butuh Allah di setiap langkah. Karena di balik setiap air mata yang jatuh, ada cahaya yang Allah kirimkan untuk menuntun pulang. Maka, mari kita belajar memandang hidup dengan cara yang lebih lembut. Tidak lagi sebagai perlombaan untuk terlihat sempurna, tapi sebagai perjalanan untuk menemukan kembali hati yang tulus. Hati yang mengingat bahwa hidup bukan tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang kembali kepada Dia yang menciptakan dunia dan jiwa kita. Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, coba berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku benar-benar hidup dengan tenang di bawah kehendak Allah? Atau selama ini, aku hanya berlari mengejar bayangan kesempurnaan yang tak pernah nyata? Maka mari bersama kita renungkan perjalanan ini dengan hati yang lembut. Jika setiap kata di video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda bahwa hatimu tergerak oleh kebenaran. Subscribe juga channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama. Dalam setiap perenungan tentang hidup, takdir, dan kasih sayang Allah, karena barangkali dari satu kalimat yang kau dengar hari ini, Allah sedang menegurmu dengan lembut agar kembali padanya. Hidup seringkali terasa berat bukan karena beban yang terlalu besar, tapi karena kita terlalu sering menuntut diri menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita ingin terlihat sempurna, padahal Allah tak pernah meminta itu. Dia hanya ingin kita jujur, jujur dalam iman, dalam rasa, dalam doa. Ada kalanya kita memaksa diri untuk kuat, meski hati sedang lemah. Kita tersenyum di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah kita ingin menangis. Tapi bukankah disitulah keindahan manusia, diciptakan lemah agar tahu bagaimana cara bersandar?
Allah tidak menilai seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa tulus kita bangkit. Karena setiap kali kita tergelincir, sebenarnya Allah sedang membuka jalan agar kita kembali mengenal makna taubat, makna rendah hati, dan makna butuh. Manusia selalu ingin dikagumi, tapi lupa bahwa yang paling berharga bukan kekaguman manusia, melainkan pandangan lembut Allah terhadap hati yang terus berjuang. Kita sering takut salah, padahal salah adalah ruang untuk bertumbuh. Ketika luka datang, jangan buru-buru menolak. Luka bukan hukuman, tapi sapaan. Kadang Allah membiarkan hati kita hancur agar kita berhenti berlari darinya. Karena dalam hancur, doa menjadi lebih jujur. Setiap air mata yang jatuh di malam sepi adalah saksi kejujuran hati. Ia bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh dunia. Karena hanya Allah yang tahu seberapa berat langkah seorang hamba yang masih memilih untuk bersabar. Dunia mengajarkan kita untuk menutupi kekurangan, tapi Islam mengajarkan untuk menerimanya. Sebab hanya dari penerimaan lahirlah ketenangan. Dan dari ketenangan tumbuhlah rasa syukur yang tulus. Allah mencintai hati yang lembut, bukan hati yang pura-pura kuat. Ia lebih dekat pada mereka yang menangis dalam sujud daripada mereka yang tersenyum dalam kepura-puraan. Karena kejujuran jauh lebih indah daripada kesempurnaan palsu. Kita sering mengukur hidup dengan pencapaian, padahal Allah mengukur hidup dengan ketulusan. Tidak penting seberapa tinggi kita berdiri di mata dunia, yang penting seberapa dalam kita bersujud di hadapannya. Kadang kegagalan adalah cara Allah menuntun kita untuk berhenti mencintai dunia. Karena di balik kehilangan, selalu ada pelajaran tentang arti cukup dengan Allah saja. Ketika engkau merasa tidak berharga, ingatlah, Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Bahkan tangisanmu, bahkan kegagalanmu, bahkan kesepianmu, semua itu punya makna yang sedang disusun olehnya dengan penuh kasih. Kita tidak selalu harus kuat untuk menjadi baik. Kadang justru dalam kelemahan, Allah ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Karena hanya hati yang retak yang bisa benar-benar merasakan cahaya yang masuk. Tak perlu malu dengan masa lalu. Allah Maha Penerima Taubat. Yang penting bukan seberapa kelam kisahmu, tapi seberapa tulus langkahmu untuk kembali. Setiap orang punya jalan pulang, dan Allah selalu menunggu di ujungnya. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada yang lebih indah daripada menjadi diri sendiri di hadapan Allah. Tanpa topeng, tanpa peran, hanya hati yang berkata, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku ingin dekat denganmu." Hidup tidak akan selalu indah, tapi akan selalu bermakna jika kita melihatnya dengan iman. Karena bahkan badai pun diciptakan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan akar yang selama ini tersembunyi. Kadang kita tak butuh jawaban, kita hanya butuh percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik meski kita belum mengerti. Keimanan bukan tentang mengerti segalanya, tapi tentang yakin meski tak memahami segalanya. Dunia akan selalu menuntut kita untuk terlihat berhasil. Tapi Allah hanya ingin kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena di hadapannya, bukan pencapaian yang dihitung, tapi keikhlasan setiap niat dan usaha. Hati yang damai bukanlah hati tanpa luka, tapi hati yang tahu bagaimana berdamai dengan luka. Karena di balik setiap kesedihan yang diterima dengan sabar, Allah menumbuhkan cinta yang lebih dalam. Maka jangan takut menjadi manusia biasa. Jangan takut salah, jangan takut terlihat rapuh. Karena justru dalam kejujuran itulah Allah menurunkan kasih-Nya. Mari belajar untuk menerima diri apa adanya, bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah mencintai kita dengan cara yang sempurna. Dan mungkin disitulah letak ketenangan sejati, saat kita berhenti berusaha tampak sempurna dan mulai hidup dengan hati yang jujur. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Ada saat di mana langkah terasa berat, doa terasa menggantung di langit, dan hati bertanya, "Mengapa harus aku yang melalui ini?" Tapi di balik setiap pertanyaan yang lahir dari luka, sebenarnya Allah sedang menuntun kita pada jawaban yang lebih lembut, bahwa setiap takdir adalah bagian dari kesempurnaan kasih-Nya. Betapa sering kita berusaha menjadi sempurna, tanpa celah, tanpa gagal, tanpa sedih.
kita ingin hidup berjalan lurus, mulus, dan mudah. Namun, takdir Allah justru mengajarkan bahwa kesempurnaan bukan berarti tanpa retak, melainkan ketika setiap retakan membawa kita untuk kembali kepadanya. Dalam pandangan manusia, kesalahan adalah aib. Tapi dalam pandangan Allah, kesalahan bisa menjadi pintu rahmat. Karena dari salah, lahirlah rasa malu. Dari rasa malu, tumbuhlah taubat. Dan dari taubat, mengalirlah kasih Allah yang tak pernah putus. Kita sering bertanya mengapa hidup tidak sesuai harapan. Padahal Allah tidak pernah salah menulis takdir. Mungkin yang kita sebut kegagalan, bagi Allah adalah jalan yang paling indah untuk menjaga hati kita tetap dekat dengannya. Setiap rasa kehilangan, setiap air mata yang menetes, setiap kegagalan yang memukul dada, semuanya sudah diatur agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar kepada Dia yang Maha Mengatur. Inilah kesempurnaan dalam takdir. Saat yang tampak buruk di mata kita ternyata adalah obat bagi jiwa. Luka yang kita anggap menghancurkan ternyata justru membentuk. Allah tidak sedang menghukum, tapi sedang memperindah. Ia sedang memahat hati kita agar lebih lembut, agar tahu bagaimana rasanya menyerah, bukan pada keadaan, tapi kepadanya. Kesempurnaan dalam takdir Allah bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan menerima semua yang diberikan dengan lapang hati. Karena ridha adalah bentuk tertinggi dari kecantikan jiwa. Manusia sering menganggap takdir buruk sebagai musibah, padahal bisa jadi itu penjagaan. Allah menutup satu jalan karena Ia tahu jalan itu akan melukai kita lebih dalam. Ia menggagalkan rencana kita karena ingin memberi sesuatu yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Menerima takdir bukan berarti menyerah tanpa arah, tapi sebuah kesadaran bahwa Allah lebih tahu kemana arah terbaik untuk jiwa ini melangkah. Seperti hujan yang turun tanpa kita minta, tapi selalu membawa kesuburan setelahnya. Kadang Allah memecahkan hati kita agar kita berhenti mencintai dunia berlebihan. Ia menunda harapan agar kita belajar menunggu dengan sabar. Ia membuat kita kehilangan agar kita paham, tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali Dia. Takdir Allah itu sempurna, meski tampak tidak masuk akal bagi manusia. Karena manusia hanya melihat apa yang tampak di depan mata, sementara Allah melihat seluruh perjalanan hidup dari awal hingga akhir. Maka apapun yang datang darinya, sesungguhnya adalah kebaikan, hanya saja kita belum mengerti waktunya. Dalam setiap kecewa, ada cinta yang sedang diuji. Dalam setiap air mata, ada doa yang sedang dinaikkan lebih tinggi. Dalam setiap keterpurukan, ada cahaya yang sedang menunggu ditemukan. Semua itu bagian dari kesempurnaan takdir Allah yang bekerja dalam diam namun penuh makna. Allah tidak menulis kisah hidup kita dengan kesalahan. Ia menulisnya dengan hikmah yang tersembunyi. Kadang dengan tinta bahagia, kadang dengan tinta duka. Tapi setiap guratannya adalah kasih sayang, agar kita belajar membaca hidup bukan dengan marah, tapi dengan sabar. Kesempurnaan dalam takdir Allah bukan tentang hidup tanpa luka, tapi tentang hati yang terus percaya walau terluka. Karena iman sejati bukan diukur dari seberapa sering kita tersenyum, tapi dari seberapa kuat kita tetap bertahan dalam sujud saat semuanya terasa hilang. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menolak takdirmu. Barangkali Allah sedang menulis keindahan yang belum sempat kau baca. Dan kelak, saat semua rahasia terbuka, engkau akan tersenyum dan berkata, ternyata semuanya memang sempurna dalam cara Allah. Ada masa di mana kita menatap diri di cermin, lalu merasa tak lagi mengenali siapa yang kita lihat. Luka-luka lama, kegagalan, dan kecewa yang menumpuk membuat pandangan kita kabur. Tapi di balik pandangan yang buram itu, ada jiwa yang sedang dibentuk. Sebab Allah tak pernah menciptakan luka tanpa maksud. Luka batin bukan sekadar rasa sakit, tapi juga pesan. Pesan lembut dari Allah agar kita berhenti mencari pengakuan di luar dan mulai menoleh ke dalam. Sebab di sanalah ada hati yang haus untuk disapa, disentuh, dan diterima. Manusia sering mengira penerimaan diri berarti pasrah pada keadaan. Padahal penerimaan adalah bentuk keimanan yang dalam,
saat kita berhenti memaksa hidup sesuai keinginan dan mulai percaya bahwa takdir Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Kadang Allah menyembunyikan keindahan dalam sesuatu yang menyakitkan. Karena hanya lewat kesakitan, hati belajar untuk lebih lembut, lebih sabar, dan lebih sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Penerimaan diri bukan berarti kita berhenti memperbaiki diri. Justru sebaliknya, ketika kita menerima, kita mulai menyembuhkan. Kita berhenti melawan takdir dan mulai berjalan seirama dengannya. Disitulah kedamaian lahir. Ketika kehendak hati mulai selaras dengan kehendak Allah. Tak ada luka yang sia-sia. Setiap air mata yang menetes adalah bagian dari proses pembersihan jiwa. Allah tahu kapan harus menguatkan dan kapan harus melembutkan. Ia tidak ingin menghancurkanmu. Ia hanya ingin menjadikanmu versi terbaik dari dirimu sendiri. Dunia mungkin melihatmu sebagai orang yang gagal, tapi di sisi Allah, mungkin engkau sedang naik derajat. Karena Allah menilai bukan hasil, melainkan ketulusan hati dalam berusaha dan kesabaran dalam menerima. Inilah kesempurnaan takdir yang sering tak terlihat oleh mata manusia. Terkadang kita tidak bisa mencintai diri sendiri karena terlalu sibuk mendengar suara dunia. Padahal dunia hanya menuntut citra, bukan ketenangan. Tapi Allah, Ia memandang hati. Ia tidak melihat seberapa tinggi engkau berdiri, melainkan seberapa rendah engkau bersujud. Luka mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang memenangkan segalanya, melainkan tentang bertahan dalam keimanan. Karena kemenangan sejati bukan saat kita tidak jatuh, tapi saat kita tetap mengingat Allah di tengah jatuh itu. Menerima diri berarti berhenti membandingkan takdir. Sebab setiap jiwa punya kisahnya sendiri yang Allah tulis dengan cinta. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Namun semua ujian menuju tujuan yang sama, kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Jika engkau merasa tak cukup baik, ingatlah. Bahkan Nabi Adam pernah salah, namun Allah tetap menerimanya. Bahkan Yunus pernah menyerah, namun Allah tetap menyelamatkannya. Maka siapapun dirimu, seberapa besar pun kesalahanmu, Allah tidak pernah menutup pintu untukmu. Mungkin engkau pernah merasa tidak pantas untuk dicintai, tapi Allah mencintaimu sebelum engkau tahu cara mencintai diri sendiri. Ia mencintaimu dalam doa yang tak tersampaikan, dalam tangis yang kau sembunyikan, dalam diam yang penuh perjuangan. Rahmat Allah itu halus, seperti angin yang menyentuh pipi tanpa suara. Kadang ia tidak datang dalam bentuk pertolongan cepat, tapi dalam bentuk kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa segala yang terjadi, bahkan luka, pun adalah bagian dari kasih sayangnya. Maka, jangan tolak takdirmu, karena di baliknya ada pelukan yang sedang menunggu. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya meminta kita jujur. Jujur bahwa kita lemah, tapi ingin terus kembali. Karena kejujuran hati adalah bahasa yang paling dipahami olehnya. Dan disitulah letak kesempurnaan dalam takdir Allah. Bukan pada hidup yang tanpa luka, tapi pada hati yang mampu menemukan cahaya di tengah luka itu. Sebab siapapun yang sabar, siapapun yang ridha, akan melihat bagaimana Allah menukar kepedihan dengan ketenangan dan mengganti kehilangan dengan kedekatan yang abadi bersamanya. Kadang Allah tidak menjadikan kita kuat dengan memberi kemenangan, tapi dengan menunda hasil dari setiap doa yang kita panjatkan. Di sana, dalam ruang tunggu yang panjang, Allah sedang membentuk kesabaran. Ia sedang mengajarkan kita arti kekuatan yang sebenarnya, bukan tentang menang di depan manusia, tapi tenang di hadapannya. Kelemahan bukan aib, justru ia adalah jalan menuju pengenalan diri. Sebab siapa yang tidak mengenal lemahnya diri, tidak akan pernah benar-benar mengenal kekuatan Allah. Dalam setiap kali kita jatuh, Allah seolah berbisik, "Lihat, engkau memang tak mampu tanpaku." Dan bisikan itu bukan hinaan, tapi ajakan untuk pulang. Dunia sering salah mengartikan kekuatan. Mereka menyebut kuat adalah yang tak menangis, yang tak gentar, yang tak goyah. Padahal kekuatan sejati adalah yang berani mengakui kelemahan, namun tetap melangkah dengan iman. Karena hati yang rapuh namun masih bertahan dalam doa, itulah kekuatan yang Allah muliakan. Ridha bukan berarti berhenti berharap, tapi berharap dengan hati yang tidak menuntut.
Ia adalah keadaan di mana kita menyerahkan segala hasil pada Allah dan hanya berusaha semampu kita. Seolah berkata, "Ya Allah, aku tak tahu apa yang terbaik, tapi aku percaya padamu." Dalam ridha, hidup menjadi ringan. Karena kita berhenti melawan arus takdir. Kita mulai melihat segala hal, bahkan yang menyakitkan, sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dan perlahan, hati yang dulu memberontak berubah menjadi tenang, sebab ia sudah percaya sepenuhnya pada kasih sayangnya. Allah tidak menjadikan hidup mudah agar kita sombong, tetapi menjadikannya penuh ujian agar kita tunduk. Karena di dalam kelemahan, kita belajar arti bergantung. Dan hanya hati yang bergantung pada Allah yang akan merasakan kebebasan sejati. Ada kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan untuk tetap berbaik sangka ketika dunia terasa kejam. Itulah iman yang matang. Karena siapa yang mampu bersangka baik kepada Allah dalam musibah, berarti ia telah memahami bahwa kasih sayang Allah tidak pernah berhenti, bahkan di tengah badai hidup. Kita sering takut terlihat lemah, padahal justru kelemahan membuat kita manusiawi. Nabi Ayub tidak kehilangan kehormatannya saat sakit, karena sabarnya menjadi bukti cintanya kepada Allah. Nabi Yakub tidak kehilangan iman saat kehilangan Yusuf, karena tangisnya bukan tanda lemah, tapi bukti rindu yang diridhoi. Takdir Allah selalu indah, tapi seringkali keindahan itu hanya bisa dilihat dari jauh. Saat masih di tengah ujian, kita tak paham maknanya. Namun ketika waktu berjalan, kita menoleh ke belakang dan berkata lirih, "Andai dulu aku tahu, aku tak akan mengeluh begitu keras." Begitulah cara Allah mendidik hati dengan waktu dan kesabaran. Ketidaksempurnaan manusia bukan cacat dalam ciptaan, tapi warna dalam lukisan kehidupan. Allah tidak menciptakan kita untuk sempurna, melainkan untuk belajar menuju kesempurnaan dengan caranya. Ia ingin kita jatuh agar tahu bagaimana rasanya dituntun. Ingin kita salah agar tahu indahnya dimaafkan. Setiap kali kita merasa lemah, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukan milik manusia, tapi miliknya. Kita hanyalah wadah rapuh yang diisi oleh daya dari langit. Maka selama kita masih menyebut nama Allah, tidak ada kelemahan yang benar-benar membuat kita kalah. Ridha itu seperti cahaya yang muncul setelah hujan reda. Ia tidak datang sekaligus, tapi perlahan menyapu gelap dari hati. Dan ketika ridha benar-benar tumbuh, segala hal terasa damai, sebab kita tahu apapun yang terjadi adalah pilihan terbaik dari Yang Maha Bijaksana. Takdir Allah itu tidak pernah salah tempat. Setiap air mata jatuh di waktu yang tepat. Setiap kehilangan terjadi untuk tujuan yang suci. Mungkin engkau tidak mengerti sekarang, tapi kelak engkau akan tahu bahwa semua itu adalah cara Allah menuntunmu, agar lebih dekat, lebih halus, dan lebih kuat dalam iman. Maka jangan takut jika hidup tidak sempurna, karena kesempurnaan sejati bukan pada hidup yang mudah, tapi pada hati yang ridha dengan segala yang Allah tetapkan. Hati yang tidak lagi mengeluh pada dunia, tapi berbisik lembut, "Aku tenang karena engkau bersamaku." Disitulah rahasia keindahan takdir Allah. Ia menyempurnakan jiwa melalui ketidaksempurnaan kita. Ia menjadikan kelemahan sebagai tangga menuju kekuatan. Dan saat kita belajar ridha, Allah menjadikan hati yang dahulu penuh luka menjadi taman yang damai, tempat rahmat dan ketenangan tumbuh abadi. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada titik di mana segala usaha terasa cukup. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa takdir Allah tak pernah salah tempat. Ia mulai memahami bahwa setiap kehilangan, setiap keterlambatan, dan setiap jalan buntu bukanlah bentuk hukuman, melainkan cara lembut Allah untuk memalingkan dari sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Di sanalah kepasrahan menemukan maknanya, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk kepercayaan tertinggi. Kepasrahan itu tumbuh bukan di saat segalanya berjalan lancar, tetapi justru ketika hidup menekan. Ketika hati mulai terbiasa berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin Allah tahu." Disitulah benih ketenangan tumbuh. Ia tidak tumbuh dari logika, tetapi dari iman. Tidak tumbuh dari pembuktian, tetapi dari penerimaan. Dan itulah kesempurnaan takdir. Ketika manusia berhenti menuntut penjelasan,
dan mulai menikmati setiap rahasianya. Betapa indahnya hidup yang dilingkupi rasa ridha. Karena ridha bukan berarti berhenti berjuang, melainkan berjuang dengan hati yang tenang. Seperti air sungai yang mengalir tanpa menentang arah arusnya, tapi tetap sampai pada lautnya. Begitu pula manusia yang berjalan di bawah takdir Allah, ia tetap berusaha, tapi tidak lagi melawan arah kehidupan. Ia mengikuti alurnya dengan sabar, karena ia tahu di ujungnya ada kebijaksanaan yang belum ia pahami. Dalam banyak hal, manusia seringkali mengira bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian. Namun dalam pandangan Allah, kebahagiaan sejati justru lahir dari penerimaan. Karena hanya hati yang pasrah yang bisa menikmati hasil dari takdir yang sempurna. Maka, kepasrahan bukan tanda lemah, melainkan tanda cinta yang sedang diuji. Ketika manusia sudah sampai pada titik kepasrahan, ia tak lagi menakar nikmat dari banyaknya harta, jabatan, atau pujian. Ia mulai menakar dari seberapa damai hatinya. Karena hati yang pasrah tak lagi berdebat dengan takdir, melainkan menari lembut di dalamnya. Ia tidak lagi bertanya mengapa, tapi mulai berkata, "Baiklah, kalau itu kehendakmu." Takdir Allah itu seperti lukisan yang sangat besar. Dari dekat, kita hanya melihat goresan yang tampak tak beraturan. Namun ketika menjauh, barulah terlihat keindahan yang utuh. Begitulah hidup ini, saat kita terlalu fokus pada satu titik luka, kita lupa bahwa Allah sedang melukis gambar yang jauh lebih indah. Maka bersabarlah ketika takdir tampak kabur, karena setiap goresannya punya makna. Kepasrahan yang sejati bukan berarti berhenti meminta, tetapi meminta dengan hati yang tenang. Bukan lagi karena cemas, tapi karena rindu kepada Sang Pemberi. Dalam sujudnya, seorang hamba berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, tapi aku yakin Engkau tidak akan salah memberi." Dan dari kalimat sederhana itu, lahirlah kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kita pasrah, kita sedang mempercayai Allah dengan sepenuh hati, bukan hanya pada hal besar seperti rezeki atau jodoh, tapi juga pada hal kecil, seperti langkah yang tertunda, janji yang batal, atau pesan yang tak kunjung dibalas. Karena dalam setiap kejadian kecil pun, Allah sedang menata sesuatu yang lebih baik. Takdir Allah tidak pernah acak, ia tersusun dengan sempurna. Ada masa di mana manusia merasa hilang arah. Namun di balik kehilangan arah itu, Allah sedang menghapus arah yang salah. Ia menggiring kita ke jalan yang lebih baik, meski lewat cara yang menyakitkan. Sebab cintanya bukan selalu lembut dalam rupa, tapi selalu lembut dalam tujuan. Itulah mengapa setiap rasa sakit yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah. Kadang Allah menunda sesuatu agar kita belajar menunggu. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita belajar bersyukur. Kadang Allah mengosongkan hati agar kita bisa diisi dengan cintanya. Dalam setiap kehilangan, selalu ada ruang baru untuk menemukannya. Maka jangan pernah takut kehilangan, karena dalam kehilangan, kita sedang digenggam lebih erat. Kepasrahan membuat manusia berani untuk tidak tahu segalanya, karena ia percaya pengetahuan Allah jauh melampaui keterbatasan pikirannya. Ia belajar diam di tengah badai, bukan karena ia tahu kapan badai berhenti, tapi karena ia tahu siapa yang menenangkan badai itu. Dan ketenangan itu adalah karunia terbesar dari iman. Takdir Allah tidak selalu datang dengan senyum. Kadang ia datang dalam bentuk air mata. Tapi air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan cara hati membersihkan debu dunia agar bisa melihat dengan jernih. Dan di balik setiap air mata yang jatuh karena kesabaran, ada pahala yang tak terhitung di sisi Allah. Dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada momen di mana manusia merasa ingin menyerah. Namun justru disitulah Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari diri sendiri, melainkan dari bersandar padanya. Karena saat semua pintu tertutup, Allah ingin kita tahu bahwa pintunya tidak pernah terkunci. Kepasrahan mengajarkan manusia untuk tidak mendikte waktu. Karena waktu bukan milik kita, melainkan miliknya. Setiap detik yang berlalu, setiap napas yang dihembuskan adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Maka tak perlu tergesa.
Apapun yang ditakdirkan untuk kita akan datang di waktu terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan di ujung semua perjalanan ini, manusia akan menyadari bahwa takdir Allah adalah bentuk cinta yang paling sempurna. Ia menuntun, melindungi, dan menyempurnakan, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Maka berpasrahlah dengan tenang, karena di setiap takdir yang Allah tulis, ada kasih yang tak pernah padam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut dalam setiap takdir, Tuhan yang maha mengetahui isi hati yang paling dalam. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami, dengan hati yang sering rapuh, namun masih ingin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami untuk menerima diri kami apa adanya, tanpa harus pura-pura sempurna di hadapan manusia. Ajarkan kami untuk ridha atas setiap jalan hidup, karena kami yakin Engkaulah sebaik-baik perencana. Ya Allah, jika langkah kami tersesat, tuntunlah kembali ke arah-Mu. Jika hati kami keras, luluhkan dengan kasih-Mu. Jika kami terjatuh, bangunkan kami dengan lembut, agar kami tidak berhenti berharap kepadamu, meski dunia terasa berat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk sabar dalam setiap ujian, dan keikhlasan untuk bersyukur dalam setiap nikmat. Jadikanlah kelemahan kami sebagai jalan untuk mengenal-Mu lebih dekat, dan kesalahan kami sebagai pintu untuk kembali dalam taubat yang tulus. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam iman, tenangkan jiwa kami dalam takdir, dan jadikan setiap luka yang kami rasakan sebagai sebab turunnya rahmat dan ampunan-Mu. Ya Rabb, ketika dunia menuntut kami untuk selalu kuat, ingatkanlah bahwa Engkaulah sumber kekuatan sejati. Ketika kami merasa sendirian, ingatkanlah bahwa Engkau selalu bersama hati yang berserah. Allahumma ja'alna min ibadika as-sadiqin, alladhina yarduna biqada'ik, wa yashkuruna ala nu'ma'ik, wa yasbiruna fi bala'ik, wa yadhkurunaka fi rakha'ika wa shiddatik. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang jujur dalam iman, ridha dengan ketetapan-Mu, sabar dalam ujian-Mu, dan selalu menyebut nama-Mu dalam setiap detak kehidupan kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan perenungan ini. Semoga setiap langkah hidupmu semakin dekat padanya, dan semoga setiap takdirmu selalu membawa hikmah yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.